kita mulai tutorial ya. Ini bab 10 dan 11 sebenarnya di tutorialnya. Di bab 9-nya nyusul gitu ya. Di urutannya agak diacak-acak yang semester ini memang. Tapi buat yang sesi kali ini kita akan lihat yang bab 10 dulu. Oke. Dan ya bab 11-nya ada juga sih nomor satunya kita bahas juga. Oke, nomor satu. Nomor satu ini yang mau kita kerjain ya. A, B, C, F, G, A. Sip. Ini cepat aja karena ini semua konsep. Kita lihat persamaan parabola dengan puncaknya titik 0,0 dan melalui 4,2 terbuka ke kanan. Kalau terbuka ke kanan, puncaknya 0,0 bentuknya kayak gini gitu ya kira-kira. Kalau kita ngebayangin gambar. Berarti di sini kan yang kita bisa lihat, oke, X-nya itu pasti nggak mungkin negatif gitu. Dan ini pasti bentukannya AY kuadrat dengan A-nya positif. Ini kalau terbuka ke kanan, puncak di 0,0. Ya. Nah, artinya ya sudah, kalau gitu tinggal kita substitusi saja, karena kan dia melewati atau melalui titik 4,2. Tinggal kita cari si A-nya berapa. X-nya 4, A dikali 2 kuadrat. Ketahuan, A-nya harus 1. Jadi persamaannya, ya, persamaannya adalah X sama dengan Y kuadrat. Parabola. Lalu yang B ini terkait fungsi berparameter gitu ya jadinya. Jadi di sini ada X, ada Y, keduanya mengikuti fungsi masing-masing, tapi variabelnya sama, variabel T. Kalau kamu pengen menghitung dy dx, itu tinggal menghitung dengan cara ya, bayangkan ini bisa dibayangkan sebagai pecahan jadinya. Jadi kamu turunkan dulu turunkan si Y terhadap T, lalu kamu bagi dengan turunan si X terhadap T. Kalau kita mengikuti notasi pada soalnya, berarti ini G aksen T dibagi F aksen T. Ya. Oke. Kalau yang C, ini gampang. Kalau kamu punya vektor U, terus kamu pengen bikin vektor U-nya jadi panjangnya satu tapi arahnya masih sama, kamu cukup bagi vektor U dengan panjangnya. Itu pasti panjangnya jadi satu, arahnya masih sama. Nah, untuk yang F, ini terkait hasil kali silang, jadi spesialnya dari hasil kali silang atau cross product itu, kalau kamu ngaliin gitu, U cross V, hasilnya itu pasti tegak lurus terhadap pengali-pengalinya. Jadi ini jawabannya adalah tegak lurus. Ya. Kalau yang G ini terkait fungsi bernilai vektor. Jadi fungsi bernilai vektor itu fungsi yang inputnya sih masih satuan ya, skalar gitu. Tapi hasilnya jadi vektor. Bedanya di situ. Hasilnya jadi vektor. Nah, di sini kalau kamu ngitung turunan sama integralnya itu cukup dihitung per komponen. Jadi kalau misalkan saya nanya F besar aksen gimana? Ya kamu turunin aja satu per satu. F kecil T, I ditambah G aksen T gitu ya. J. Sedangkan kalau ditanya integralnya dari fungsi bernilai vektor, ya integralin satu per satu. Integral ft dt I ditambah integral gt dt c. Lalu untuk yang H, ini kalau kamu punya persamaan parametrik dari garis, bentukannya kan kayak gini bentuknya. Vektor arah itu kamu tinggal melihat koefisien-koefisien dari T di masing-masing komponen. Jadi vektor arahnya saya namain V, gitu. Ini adalah A, B, C. Gampang. Ya, ini cuma konsep, nggak ngapa-ngapain gitu.
Sip. Ya, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Langsung dipotong aja. Atau di chat juga boleh. Ya, nomor satu. Terus kita lihat nomor dua. Nomor dua ini terkait ini ya, irisan kerucut. Jadi ada irisan kerucut ada tiga, parabola, hiperbola, sama elips. Nah, kalau parabola, ini kalau kamu baca persamaan kayak gini, untuk tahu parabola, hiperbola, atau elips tuh, kalau parabola tuh cuma salah satu dari X dan Y yang dikuadratin. Cuman salah satunya. Yang entah ada X kuadratnya doang, atau Y kuadratnya doang. Bukan keduanya dikuadratin. Ya. Enggak. Kalau elips sama hiperbola tuh dua-duanya harus ada kuadrat. Ada suku X kuadrat, ada suku Y kuadrat. Yang ngebedain adalah si koefisiennya. Oke, si koefisiennya. Kalau elips itu koefisiennya tuh sama tandanya. Jadi positif positif. Kalau hiperbola tuh beda tanda. Ada yang negatif, ada yang positif. Jadi kalau mau dibocorin, yang walaupun ini nggak dibahas ya, yang B ini kalau kamu lihat ya, ini kan dua-duanya kan ada kuadrat-kuadrat gitu ya. Berarti pilihannya antara elips atau hiperbola. Nah, cuman ini kalau kamu lihat koefisiennya dua-duanya sama tandanya positif positif, berarti elips. Sedangkan yang C ini ada kuadratnya di kedua variabel, tapi koefisiennya beda tandanya. Yang satu positif, yang satu negatif. Jadi yang C itu hiperbola. Sedangkan yang mau kita bahas adalah yang A sama E. Nah, kebetulan yang terpilih ini dua-duanya parabola. Kenapa? Karena yang A itu yang kuadrat cuma salah satu aja, yang X doang. Yang Y-nya nggak dikuadrat. Kalau yang E ini yang ada suku kuadratnya Y-nya doang, X-nya nggak ada. Ya. Nah, untuk ngegambarnya ya sederhana sih. Maksudnya kalau kalau kamu punya parabola, kalau kamu pengen ngegambar parabola, kamu cukup cari tiga titik aja. Asalkan kamu tahu karakteristiknya ya, kayak titik puncaknya atau dia terbuka kemana, itu sangat membantu. Kalau elips ya nyari jari-jari mayor sama minor mungkin lebih membantu sama titik pusat. Kalau hiperbola mungkin nyari titik pusat sama titik puncaknya kan hiperbola. Kita bisa ngebayangin hiperbola itu kayak dua parabola gitu ya, entah yang terbuka kiri kanan atau yang terbuka atas bawah. Kamu bisa nyari puncaknya sama nanti nyari asintot. Nah, itu saya rasa itu ada di kuliah semua lah ya detailnya ya. Nggak saya ulang semuanya ya. Cuman gambaran besarnya kayak gitu. Untuk yang 2A ini gampang sekali. Kalau kamu mau pakai cara tradisional, kamu mau bikin Y sama dengan C juga bisa itu yang 2A ya. Gampang. Ini adalah minus berapa? 4 per 3 X kuadrat ya. Ini ada gambarannya. Ini adalah parabola yang terbuka ke bawah. Kenapa terbuka ke bawah? Oh, saya lihat Y sama dengan minus dari sesuatu yang kuadrat. Ya. Jadi Y itu pasti nggak mungkin positif. Ini puncaknya di 0,0. Ya, kira-kira kayak gini. Ini sketsa ya, jadi nggak sesuai skala dan ini harusnya sih lebih akurat ya. Ntar kita bisa menentukan titik-titiknya kan. Kita bisa butuh tiga titik aja sebenarnya. Ya. Nah, misalkan kamu bisa pilih aja X-nya satu itu. Kalau X-nya satu kan Y-nya gampang dihitung. Minus 4 per 3. Dan ini kalau X-nya min satu juga sama. Jadi kamu punya tiga titik, ya gambarlah parabola. Gitu ya. Ini harusnya lebih melengkung ya, ini jelek gambarnya. Ya kira-kira lah kayak gitu. Ya, oke, itu yang A. Nah, kalau yang E, saya tahu itu parabola, tapi titik puncaknya sekarang udah bergeser ya, nggak di 0,0. Cara tahu titik puncaknya gimana? Nah, ini kamu harus lengkapkan kuadrat dulu nih. Jadi, kamu bikin Y min sesuatu yang dikuadratin. Jadi, kalau udah kayak gitu. Nah, tapi ini cukup terlihat ya, kayak Y kuadrat plus 4Y, kalau mau bentuk kuadrat sempurna, tambahin 4 gitu ya. Ya, kalau kamu nambahin 4 di ruas kiri, kamu harus nambahin 4 di ruas kanan. Ya, harus adil. Nah, terus ini dikelompokin, dapatnya Y plus 2 dikuadratin,
Sisanya pindahin ke ruas kanan, kamu akan punya apa ini? Minus 2, maaf, 12 minus 3x ya. Atau saya tulis kayak gini, y plus 2 dikuadratin sama dengan minus 3 dikali x min 4. Jadi kalau kita lihat, gambarnya bakal kayak gimana tuh? Gambarnya, titik puncaknya ngegeser. Ya, ngegesernya gimana? Ngegesernya di titik, ini berarti turun 2, ini berarti geser 4 ke kanan. Nah, sini. Ini minus. Di 4, minus 2 sekarang titik puncak kamu. Terbukanya kemana? Kiri atau ke kanan? Nah, sekarang lihat ini. Tanda negatif ini. Ya. Sini kalau kamu bayangkan ini kotretan kecil ya. X min 4 itu sama dengan minus sepertiga dikali Y plus 2 kuadrat. Jadi X-nya itu sebenarnya 4 dikurangi sepertiga kali Y plus 2 kuadrat. Oke? Artinya 4 dikurangi sesuatu yang selalu positif. Berarti X-nya selalu kurang dari sama dengan 4. Jadi terbuka kemana? Terbuka ke kiri ya. Nah, tinggal dicari nanti titik-titiknya. Mungkin yang paling gampang kalau Y-nya dinolin, itu kan titik potong dan sumbu X tuh. Dapatnya X-nya berapa kalau Y-nya dinolin. Ya, kalau dinolin, potret gimana nih? Ya. Kalau Y-nya dinolin, kamu akan dapat 4 ruas kirinya, ruas kanannya, minus 3X plus 12. Berarti X-nya adalah pindah ruas, apa tuh? 8/3 ya. Ya, kira-kira lah. Ini jangan ditiru ya, sesuai skala. Terus misalkan kamu mau ngecek berapa lagi, min 1 atau berapa gitu. Misalkan kamu mau nyari titik potong dengan sumbu Y, boleh kalau X-nya mau dinolin, boleh juga. Mungkin itu jauh lebih bagus. Kamu akan punya Y plus 2 dikuadratin sama dengan 12. Berarti Y plus 2-nya adalah plus minus akar 12. Geser aja lah ke kiri ya. Kamu akan punya Y-nya adalah minus 2 plus minus akar 12. Akar 12 berapa? 2 akar 3. Ya, entah mungkin ada di sini, satunya lagi ada di sono, misalkan. Bolehlah, kira-kira aja. Jadi, dapat kayak gini parabola. Ya, ya ini nggak sesuai skala lah ya. Hati-hati ya, ini cuma gambar sketsa. Tuh, oke, ya nomor 2. Ada pertanyaan dulu nggak? Kayaknya belum ya. Kalau gambar-gambar gini. Sip, lanjut dulu lah ya. Kita ke nomor 3. Nah, ini terkait kita pengen gambar kurva yang dinyatakan dalam bentuk persamaan parameter. Sini kita lihat yang A, C, sama F. Nah, ini pertanyaannya ada dua sebenarnya. Selain kita diminta untuk menggambar sketsa kurvanya, kamu diminta juga untuk menentukan persamaan kartesiusnya dulu. Nah, untuk menentukan persamaan kartesiusnya, apa gambaran besarnya itu adalah kamu eliminasi T, kamu buang T. Jadi kamu akan dapat hubungan X sama Y. Nah, itu kan persamaan kartesius. Tapi nanti untuk ngegambar kurvanya, kamu bisa lihat dari persamaan kartesiusnya. Dan jangan lupa dilibatkan juga itu batas dari parameternya. Jangan sampai lupa.
Mungkin kita lihat beberapa contohnya di ACF ya, karena secara umum gambaran besarnya kayak gitu, tapi eh, kalau dikasih fungsinya apa ya, cara mengeliminasinya tentunya beda lagi cara. Mungkin ada yang sangat gampang, kita bisa lihat beberapa yang sangat gampang. Mungkin ada yang perlu sedikit identitas itu, kayak yang F mungkin kan kita perlu identitas trigonometri, yang E juga perlu identitas trigonometri. Kita akan lihat dulu beberapa ya. Yang A, inti besarnya adalah mengeliminasi T-nya. Berarti kamu tahu T-nya adalah 2 X per 2. Nah, ini bisa kamu substitusikan ke Y. Jadi kamu punya Y-nya adalah 4 dikali X per 2 dikuadratin tambah 1. Ya, ini adalah X kuadrat tambah 1. Oh, Y sama dengan X kuadrat tambah 1 sih gampang ngegambarnya ya. Tapi kita harus cek dulu. Oke, di sini batasnya sebenarnya nggak ada batasnya ya. Untuk T-nya semua bilangan real bisa. Kalau T-nya kayak gitu berarti 2T-nya juga kayak gitu ya, nggak berubah. Artinya ini sih kita bisa menyimpulkan ya X-nya nggak ada batasnya. Jadi kamu bisa menggambar parabolanya ya secara penuh, nggak usah sepotong-sepotong. Ya, tapi gambar parabola ini cukup gampang, ya ini parabola Y sama dengan X kuadrat dinaikin 1 ke atas. Kira-kira kayak gitu. Nah, tambahannya di sini karena kita punya kurva yang didefinisikan dari persamaan parameter, kita perlu menambahkan arah gerak atau orientasi gitu istilahnya. Orientasi itu kita biar kita ngasih lihat kalau T-nya bertambah, si partikel dalam kurvanya tuh bergerak ke arah mana. Nah, di sini kan kita bisa lihat kalau T-nya bertambah, X-nya juga bertambah ya, karena kan ini berbanding lurus ya. Jadi harusnya kalau T-nya bertambah, ya X-nya bertambah, berarti bergeraknya ke kanan. Ini arah gerak. Jadi kita tambahkan tanda panahnya, bergerak ke mana. Itu khusus kalau misalkan kamu punya kurva didefinisikannya dalam bentuk parameter. Jadi kamu bisa mencari tahu pergerakannya ke arah mana. Ya, kalau yang C ini gampang banget. X-nya sudah sama dengan T. Berarti ya sudah ketahuan dong. Y-nya adalah akar 1 minus X kuadrat. Kalau T-nya dari minus 1 sampai 0, berarti X-nya dari ya sama, minus 1 sampai 0 juga. Udah, gambar. Gambarnya tahu nggak? Gambarnya sih saya tahu. Nggak tahu kalau kamu tahu nggak. Ini adalah persamaan lingkaran ya sebenarnya. Ya bukan persamaan lingkaran juga. Ini cuma setengah lingkaran sebenarnya kalau kamu amati, kalau kamu kuadratin, terus dipindah ruas, kamu akan dapat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Tapi ini catatannya adalah Y yang tak negatif, karena ini diakarin kan. Ya, bahkan tapi ini bukan setengah lingkaran kan. Kalau kayak gini doang, iya setengah lingkaran. Tapi ada batasnya buat si X itu. Makanya di sini sekali lagi batas untuk parameter itu penting gitu. Jangan asal diterobos gambar semuanya. Di sini cuman seperempat lingkaran yang ada di bagian kiri atas aja. Karena itu batas buat X-nya dari min 1 sampai 0. Kalau T-nya bertambah, ya X-nya bertambah juga. Ini sudah sangat jelas. Berarti arah geraknya ke arah sana. Nah, untuk yang F, kita harus minjem identitas trigonometri nih. Di sini apa yang menghubungkan sekan sama tangen? Oh, ada sekan kuadrat T, ini saya pakai variabel T aja ya, menyesuaikan. Ditambah 1, bentar dulu. Tangen kuadrat T ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat T. Oke. Oh, oke. Kalau gitu kan X-nya kan, ini berarti sekan sekan T-nya apa nih? Kalau saya punya X-nya 2 sekan T, X per 2, lalu tangen T-nya menjadi Y per 3. Oh, kalau gitu tinggal kita terjemahkan aja. Jadinya dapat apa? X per 2 kuadrat tambah 1 sama dengan Y per 3 dikuadratin. Pindah ruas, rapih-rapihin, X kuadrat per 4 minus Y kuadrat per 9. Dapatnya apa ini? Hiperbola.
dapatnya hiperbola. Tapi kita sekali lagi harus selalu mengecek apakah benar semua hiperbola kita gambar. Jawabannya enggak, karena di sini eh, T-nya hanya dari min pi per 2 sampai pi per 2 doang. Ini mengartikan apa? Oh ya, kalau kayak gitu sih tangan T-nya full, nggak ada batasnya. Oke, tangan T-nya sih full, nggak ada batasnya. Namun secant T-nya ini ada batasnya. Secant T itu kan 1/cos T. Ya. Cos T kalau dari min pi per 2 sampai pi per 2 itu cuma dari 0 sampai 1 doang. Jadi secant T-nya itu sebenarnya lebih gede dari 1 sampai tahi. Jadinya dari 1 sampai tahi. Artinya apa? Oh, si X-nya di sini, X-nya, ya ini kan berarti X per 2-nya, maaf, X per 2-nya, itu lebih gede dari 1. Jadi kalau kamu gambar hiperbola, ya ambilnya yang bagian ininya aja, kan? Ya yang ininya nggak kepake. Coba kita gambar. Sekali lagi, saya ngegambarnya sketsa aja ya. Nah, di sini yang kita bisa cari titik potong terhadap sumbu X. Karena terhadap sumbu Y, ntar, kalau terhadap sumbu Y, berarti kan X-nya di nolin, itu nggak mungkin ya. Minus Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nggak ada solusi real. Boleh. Nah, jadi yang kita bikin 0 itu si Y-nya. Di X kuadrat per 4 sama dengan 1. Berarti X-nya ya plus minus 2. Kira-kira di sinilah misalkan. Terus mungkin bantuan yang lainnya adalah asimtot. Asimtotnya Y sama dengan plus minus 3/2X gitu ya. Itu ada formulanya. Bisa kamu lihat di kuliah. Kira-kira kayak ginilah misalkan dapatnya. Saya ngasal ya ini ya, nggak sesuai skala sekali lagi. Nah, terus yang kamu gambar apa? Yang ininya aja nih yang bagian kanan. Yang kirinya nggak perlu. Gitu. Ya, arah gerak, arah gerak, arah gerak. Jangan lupa arah geraknya. Karena T-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2, kalau T-nya bertambah, tangannya juga bertambah ya. Jadi arah geraknya ke atas. Nah, jadi itu aja yang separoh yang kirinya nggak perlu digambar karena ada batasnya ini T. Nggak semua kamu gambar. Gitu ya. Nomor 3, gimana sejauh ini? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya. Sibuk ngurusin KBF semua ya. Ya udah. Nomor 4. Kita lihat satu nomor aja, nomor 4. Yang D. Nah, ini kayak tadi nomor 1 sebenarnya. Kan kalau kamu pengen bikin persamaan garis singgung, berarti kamu pengen nyari dx kan. Itu gradien garis singgungnya. Nah, di sini kalau kamu punya T-nya 2, kamu harus cari dulu titik X sama Y-nya di mana ya. Tinggal dihitung aja. 1, kalau Y-nya ada di 1/1 tambah 1 setengah. Nah, terus kita hitung dy dx sekarang. Ini buat kemiringan garis ini. Berarti dy dt dibagi dx dt. dy dt, ini kalau kamu mau sedikit licik, kita bisa sederhanakan dulu biar nggak pakai aturan hasil bagi sih. Nah, saya pakai manipulasi kayak gini, saya akan punya kayak gini. Nah, jadi menurunkannya jauh lebih mudah ya. Kita punya 1/t+1 kuadrat dy dt. Dx dt-nya kamu punya apa? Oh, ini gampang. Minus 1/t-1 yang dikuadrat.
Mau dirapiin boleh nggak? Ya silahkan, tapi kan saya cuma butuh DY DX ketika T-nya 2. Jadi kita hitung yang secara spesifik. Jadi 1/2 plus 1 dikuadratin dibagi minus 1/2 - 1 dikuadratin. Bagian penyebut sih -1. Bagian pembilang sih 1/3 kuadrat. Jadi -1/9. Ini gradien garis. Jadi persamaan garis ininya Y min setengah sama dengan gradiennya dikali X min 1. Nah, rapiin sendiri ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pengen ditanyain turunan kedua. Nah, kalau kamu pengen nyari turunan kedua, bukan diturunin dari sini ya, ini enggak ya. Nah, sekarang kamu pandang dia sebagai suatu fungsi lah, ft gitu. Saya sebutnya ft. Atau ini ya oke lah, kita rapiin dulu deh. Kayaknya kita butuh merapikan dulu. Kita balik t plus 1 kuadrat. Nah, ini kita sebut ft. Nah, ini dydx itu kan kita bisa pandang dia sebagai fungsi dalam T. Jadi ini sebenarnya adalah turunan dari dydx terhadap X. Oh, kalau gitu ini sebenarnya adalah ya F aksen T dibagi dx dt. Nah, itu yang harus hati-hati, tetap kamu harus bagi dengan dx dt. Ini ya udahlah, terima nasib, ini harus pakai aturan hasil bagi. Minusnya saya keluarin aja dulu. U aksen, ini U-nya, ini V-nya. Minusnya udah saya keluarin. U aksen V min U V aksen. Ini nanti diterusin ya. U V aksen kali 2 T plus 1 dibagi V kuadrat. T plus 1 pangkat 4. Sip. Seluruhnya kamu bagi lagi sama apa dx dt tadi? Oh ini, minus 1/T min 1 di kuadrat. Perlu dirapiin nggak? Nggak usah lah, karena kan kamu cuma pengen hitung D2Y, dx2 di T sama dengan 2. Nanti kamu tinggal substitusi aja T-nya sama dengan 2. Hitung sendiri. Nggak usah dirapihin loh. Nggak apa-apa. Oke? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Hmm, oke. Nomor 5 ya. Hmm, ya. Untuk nomor 5 ini sebenarnya pertanyaannya mirip kayak nomor 4. Cuman sekarang pertanyaannya adalah di titik mana dia garis singgungnya sejajar dengan sumbunya. Sejajar dengan sumbunya itu artinya garisnya vertikal gitu ya. Garis vertikal. Garis vertikal tuh berarti tidak ada perubahan dalam X-nya. Jadi yang garis singgung sejajar dengan sumbu Y itu artinya adalah dx dy-nya sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan terhadap X gitu. Ya, dx dy-nya 0. Beda ya dengan dy dx-nya 0, beda arti. Oh, kalau ngitung dx dy gimana? Sama kayak tadi. Bukan sama sih, mirip lah. Dx dt dibagi dy dt. Apa tuh berarti? Ini gampang. 4 cos T, dy dt-nya minus 3 sin T. Ini diharapkan 0. Berarti kamu akan punya cos T-nya yang 0, mau nggak mau kan? Pembilangnya yang 0. Nah, tapi kan di sini T-nya hanya dari 0 sampai 2pi. Lihat batas. Oke? Berarti
hanya ada dua buah titik ya. T-nya di pi per 2 atau di 3 pi per 2. Nah, tapi ini belum beres ya. Namanya kan pertanyaannya juga titik ya. Berarti kita harus memberikan koordinatnya. Ya, kita cari satu persatu. Kalau T-nya pi per 2, berarti X-nya adalah 4 sin pi per 2 tambah 1, ya 4 kali 1 tambah 1. Nah, kalau gitu Y-nya adalah 3 cos pi per 2 kurang 1. 3 kali 0 min 1, ya 1. Berarti kamu akan punya koordinatnya ini 5, min 1. Kalau T-nya 3 pi per 2, kamu akan punya X-nya adalah 4 sin 3 pi per 2 tambah 1. Nah, sin 3 pi per 2 itu jadi minusnya ya. Minus 1 jadinya. Jadi min 3, Y-nya adalah 3 cos 3 pi per 2 kurang 1. Masih 0. Nah, kalau yang ini titiknya adalah min 3, min 1. Gitu. Jadi ini garis singgungnya sejajar dengan sudut atau garis singgungnya vertikal mungkin kita bisa nyebut. Oke, ya itu terkait atau seputar turunan ya dari persamaan parameter tuh kira-kira gunanya buat apa? Gunanya buat nyari garis singgung, kemiringan garis singgung. Terus kita juga sekarang bisa menentukan ya kapan sih garis singgungnya vertikal juga bisa. Ya, ada pertanyaan? Oh, oke. Ini kepencet kayak. Ya udah. Sip. Kalau gitu kita lihat nomor 6 dan 7 ya. Nah, ini sekarang kita ngomongin integral. Integral nanti kita ada hubungannya dengan menghitung luas. Tapi integralnya di sini ya sama ya idenya. Kalau untuk nomor 6 sih integral aja gitu yang kita hitung. Tapi ini idenya adalah ya kamu ubah semua ke variabel yang sama gitu. Nah, ini saya contohin yang 6A. Variabel yang sama apa? Yang variabel T yang paling gampang kita lihat. Jadi ini seakan-akan ngebayanginnya kayak kamu pakai substitusi ngebayanginnya kayak gitu. X-nya diganti T plus 1, Y-nya diganti T pangkat 3 plus 4 gitu ngebayanginnya. Nah, di sini kan kamu punya integral terhadap X ya, dx ini. Berarti kamu harus ubah, kamu harus cari tahu dulu dt-nya siapa, batasnya juga jangan lupa diubah. Jadi kalau X-nya adalah T plus 1, artinya T-nya adalah X plus X min 1. Sehingga dt kamu adalah dx ya sama. Maka dari itu, integral ini kita terjemahkan semua ke dalam T. Kalau X-nya 0, T-nya minus 1. Kalau X-nya 1, T-nya 0. X kuadrat, berarti T plus 1 dikuadratkan, minus 4 kali T pangkat 3 plus 4, dx ganti dt. Nah, udah ngitung integral dalam variabel T. Udah, gampang. Kita rapihin, minus 4 T pangkat 3 plus T kuadrat plus 2T plus 1 plus minus 16. Ya. Minus 15. Hitung-hitung-hitung, minus T pangkat 4, T pangkat 3 per 3, T kuadrat 15. Minus 1, masukin 0 ya 0, masukin minus 1, dapatnya apa nih? Minus 1 plus minus sepertiga plus 1 plus 15. Berapa tuh? Habis 15 kurangin sepertiga itu 44 per 3 tapi di minus ini. Ini hasilnya minus 44 per 3. Ya, masih gampang. Gampang, gampang. Nah,
ini gunanya gitu ya. Nomor 7 itu gunanya. Karena sebenarnya nanti kalau kamu punya kurva yang bentuknya dalam parameter, em, nanti kita bisa ngitung luas daerahnya dengan cara melihat eh, ininya aja fungsi parameternya. Nggak usah nyari Cartesiusnya dulu, nggak usah nyari pasangan Cartesiusnya dulu. Nah, tapi yang kita lihat di sini contoh buat hari ini yang sebenarnya kamu mau bisa pakai cara persamaan Cartesius juga bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngobrolin B atau C gitu, mungkin akan jauh lebih enak kalau kita bikin ke dalam perhitungan fungsi berparameter. Nah, luas daerahnya sendiri itu kan sebenarnya perhitungannya adalah integral dari X dy atau integral Y dx gitu. Pilihannya antara dua itu, tergantung yang mana yang lebih gampang. Dan untuk yang 7A bisa kita bayangin juga ini sebenarnya kalau kamu mau gambar biar kita bisa lihat daerahnya, boleh. Sini T-nya adalah X min 1 dibagi 2 ya. Akibatnya Y-nya adalah X. Ini sebenarnya seperempat X min 1 kuadrat gitu sebenarnya. Kalau kalau dimasukin ya, ini disubstitusikan ke Y. Jadi ini sebenarnya parabola, terbukanya sih ke atas, tapi titik puncaknya bergeser sedikit di 1,0. Ya, ini perkiraan aja, sketsanya gitu ya kira-kira. Lalu ada garis X sama dengan 3, jadi sebagai pembatasnya juga. Daerahnya yang ini sebenarnya, ya, daerahnya ini. Oke. Nah, ini kamu bisa pakai cara yang biasa ya, yang semester lalu boleh sebenarnya. Tapi kan sekarang konteksnya kita lagi ngobrolin gimana cara ngitung luas pakai eh, persamaan yang kalau kamu taunya persamaan parameternya. Jadi di sini luasnya itu adalah ya ini kalau mau kamu terjemahkan ya ini integral 1 sampai 3 gitu kan. Integral 1 sampai 3 bla 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 dx itu ya bla bla blanya adalah y itu, dx. Ya, y-nya kan ini kan sebenarnya ini ya si parabola. X-nya kan dari 1 sampai 3. Jadi ini dx. Nah, dengan X sama Y yang kamu sudah punya, kamu terjemahkan lagi. Jadinya apa nih? Berarti di sini X-nya kan 2T plus 1. Berarti di sini dx-nya jadi apa? 2 dt. Lalu integralnya, batas integralnya berubah ya. Kalau X-nya 1, T-nya 0. Kalau X-nya 3, T-nya A. Y-nya apa? Oh, Y-nya T kuadrat. Dx-nya apa? 2 dt. Nah, jadi gampang integralnya. Integral 2T kuadrat ya 2 per 3 T pangkat 3. Masukin 0 sama 1. Oh ya, masukin 0 sama 0, dapatnya 2 per 3. Jadi luasnya 2 per 3. Gitu ya, kira-kira. Nanti mungkin bisa dicoba buat latihannya yang B sama C. Oke, sip. Ya, agendanya sebenarnya hari ini itu aja dulu lah. Maksudnya kita kita seragamkan juga sama yang kelas sebelah biar nggak cepat sebenarnya. Nanti minggu depan kita lanjutin dari nomor 10 dan kayaknya harusnya ada tambahan soal lainnya ya, dari Power Soma. Belum dipilihin yang belakangnya lagi. Gitu ya mungkin. Gimana? Ini kita baru beres bahas yang bab 10 doang. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Oke deh kalau gitu. Sip. Berarti sudah bisa bubar untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat sore.